Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu jenis nafas yang tidak dimiliki semua manusia. Nafas yang tidak terdengar, tidak terlihat, namun mampu mengubah cara seseorang merasakan hidupnya. Nafas yang hanya muncul ketika hati benar-benar hening, ketika kesadaran kembali pada tempat asalnya. Banyak orang mengira semua manusia bernafas dengan cara yang sama. Padahal ada satu nafas tambahan yang hanya terbangun pada jiwa yang disiapkan nafas, yang mampu membuka pintu-pintu batin, melembutkan jiwa, dan menghubungkan manusia langsung kepada takdir yang telah lama menunggunya. Jika kamu pernah merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirimu saat kamu diam, mungkin kamu sedang dipanggil oleh nafas itu. Bab 1. Nafas yang tidak pernah disebut dalam kitab terbuka. Di balik setiap tarikan nafas yang engkau lakukan tanpa pernah memikirkannya, ada sebuah rahasia lembut yang hanya bisa dirasakan ketika hati mulai diam. Para arif pernah berbisik bahwa manusia memiliki lebih dari sekadar aliran udara yang masuk dan keluar dari tubuhnya. Ada getaran halus yang berdiam di antara dua pernapasan itu, sebuah ruang sunyi yang tidak dipahami oleh banyak orang. Nafas ini tidak berbentuk, tidak bersuara, tetapi keberadaannya dapat dirasakan ketika jiwa mulai menundukkan diri dan menyadari bahwa hidup bergerak dengan irama yang lebih dalam daripada sekadar hirup dan hembus. Di titik inilah, seseorang mulai menyentuh gerbang rahasia dari perjalanan batin. Ketika engkau masuk ke dalam heningmu sendiri, engkau akan menyadari bahwa nafas yang kau ambil bukan hanya tugas tubuh, melainkan panggilan untuk kembali mengenali dirimu. Setiap hirupan yang selama ini kau anggap biasa sebenarnya adalah undangan untuk kembali ke pusat kesadaran. Para penempuh jalan spiritual menyebut bahwa manusia sesungguhnya memiliki lapisan-lapisan nafas yang berbeda. Satu untuk tubuh, satu untuk pikiran, dan satu lagi untuk ruh. Nafas ketiga inilah yang jarang disebutkan, karena ia hanya muncul ketika manusia mulai menyadari betapa sering dirinya hidup dengan autopilot. Bergerak tanpa hadir, bernapas tanpa benar-benar merasa hidup. Nafas ketiga tidak pernah hadir dalam kehidupan yang penuh kebisingan. Ia bersembunyi di sela-sela kesibukan yang melelahkan dan hanya muncul ketika seseorang berani berhenti sejenak untuk mendengar detak batinnya sendiri. Ketika hati diliputi kesibukan dunia, nafas ketiga tertutup oleh lapisan kegelisahan yang menebal. Tetapi ketika engkau mulai mengendurkan genggamanmu terhadap dunia, ketika engkau membiarkan dirimu duduk tenang tanpa kejaran apapun, tiba-tiba engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada jeda lembut yang tidak kau ciptakan, tetapi muncul dengan sendirinya, seperti pintu kecil yang terbuka ke arah kedalaman yang selama ini tersembunyi. Orang-orang yang telah merasakan nafas ini menggambarkannya bukan sebagai udara, tetapi sebagai kesadaran yang turun perlahan ke dalam dada. Mereka mengatakan bahwa nafas ketiga tidak terikat pada paru-paru, tetapi pada kehadiran. Ia muncul sebagai rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah ada cahaya lembut yang bergerak dari pusat tubuh menuju seluruh penjuru diri. Nafas ketiga tidak pernah memaksa untuk muncul. Ia hanya datang kepada hati yang siap menerima keheningan. Dan ketika ia hadir, engkau tidak lagi bernapas sebagai tubuh, tetapi bernapas sebagai jiwa yang kembali pulang kepada Tuhannya. Dan pada akhirnya, nafas ketiga adalah isyarat bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk menempuh kehidupan fisik. Ada kehidupan batin yang jauh lebih luas yang menunggu untuk ditemukan. Nafas ketiga adalah pintu menuju perjalanan itu. Perjalanan kembali kepada hakikat, kepada hening yang menenangkan, kepada cahaya yang menuntun rohmu mengenali siapa dirimu sebenarnya. Bila engkau memahami nafas ini, engkau akan mulai mengerti bahwa hidup tidak hanya bergerak dari satu detik ke detik lainnya, tetapi juga bergerak dari satu kesadaran ke kesadaran. Berikutnya, nafas ketiga bukan rahasia yang disembunyikan. Ia hanya menunggu untuk engkau temukan dalam sunyi yang paling dalam. Bab 2. Nafas masuk gerbang. Pertama, kesadaran manusia. Setiap kali engkau menarik nafas, ada sesuatu yang lebih halus daripada udara, yang sesungguhnya sedang bergerak masuk ke dalam dirimu.
Nafas masuk bukan sekadar kebutuhan tubuh, melainkan panggilan lembut dari kehidupan untuk kembali hadir, kembali sadar, kembali merasakan keberadaanmu tanpa dikejar apapun. Para arif selalu berkata bahwa nafas masuk adalah keran pertama tempat rahmat Allah mengalir ke dalam batin seorang hamba. Dengan satu hirupan yang disadari sepenuhnya, manusia bisa kembali ke pusat jiwanya yang selama ini sering tertutup oleh kesibukan dunia. Dan ketika engkau mulai memperlambat hirupan itu, mulai merasakannya dari awal sampai akhir, disitulah engkau akan memahami bahwa setiap hembusan nafas adalah bentuk kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti. Dalam setiap tarikan nafas yang kau sadari, engkau sedang membuka pintu kecil dalam dirimu untuk menerima apapun yang Allah izinkan terjadi hari itu. Nafas masuk mengajarkan manusia tentang sikap menerima takdir, menerima keadaan, menerima pergulatan batin yang kadang begitu melelahkan. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam dengan penuh kesadaran, sebenarnya engkau sedang berkata kepada dirimu sendiri bahwa engkau siap untuk menjalani apapun yang datang tanpa mengeluh. Engkau siap menghadapi dunia dengan ketenangan yang tidak datang dari kekuatanmu sendiri, tetapi dari cahaya yang Allah masukkan melalui nafas itu. Inilah sebabnya para ahli makrifat selalu memulai perjalanan ruhani mereka dengan kesadaran terhadap tarikan nafas. Karena dari sanalah ketundukan dan keikhlasan mulai tumbuh. Namun begitu banyak manusia yang hidup tanpa benar-benar merasakan nafas masuknya sendiri. Mereka bernapas tetapi tidak hadir, menghirup udara tetapi tidak menyadari bahwa saat itu mereka sedang menerima nikmat baru yang mungkin tidak akan datang pada detik berikutnya. Nafas yang seharusnya menjadi pintu ketenangan berubah menjadi gerakan otomatis yang tidak pernah disentuh oleh hati. Ketika hati sibuk mengejar dunia, nafas pun ikut tergesa. Ia menjadi pendek, sempit, tidak pernah mencapai kedalaman dada. Dan manusia pun semakin jauh dari keteduhan, semakin jauh dari kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah dengan penuh kelembutan. Nafas masuk yang dilakukan dengan kesadaran bukan hanya membuat tubuh tenang, tetapi membuka ruang batin yang lebih luas. Engkau akan merasakan seakan ada ruang lapang di dalam dirimu yang selama ini tertutup rapat. Ruang itu adalah tempat hati berbicara, tempat ruh menyala, tempat cahaya turun tanpa suara. Pada saat engkau menarik nafas dan mengizinkan dirimu menerima apapun dengan sepenuh keikhlasan, engkau sebenarnya sedang menghubungkan dirimu dengan sifat Rahman-Nya. Karena itulah, setiap nafas masuk bisa menjadi doa tanpa kata, zikir tanpa suara, dan permohonan tanpa lisan. Allah mendengar semuanya, bahkan ketika engkau tidak mengucapkan apapun. Dan ketika engkau mulai memahami kedalaman nafas masuk ini, engkau akan mengerti bahwa perjalanan menuju nafas ketiga dimulai dari kemampuan menerima. Tanpa menerima, hati tidak akan pernah lapang. Tanpa kelapangan, keheningan tidak akan hadir. Tanpa keheningan, pintu rahasia tidak akan terbuka. Nafas masuk adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Ia adalah tanda bahwa hidup bukan hanya bergerak dari satu kejadian ke kejadian berikutnya, tetapi juga bergerak dari satu lapisan kesadaran menuju lapisan yang lebih tinggi. Dan di sanalah perjalananmu menuju nafas ketiga perlahan-lahan mulai menemukan jalannya. Bab 3. Nafas keluar, gerbang kedua pelepasan. Ketika engkau menghembuskan nafas, sebenarnya engkau sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mengeluarkan udara dari tubuhmu. Nafas keluar adalah gerak penyerahan yang paling halus, penyerahan tanpa kata, penyerahan tanpa upacara. Ia adalah bentuk ikhlas yang paling sederhana, tetapi paling dalam. Para arif sering berkata bahwa nafas keluar adalah zikir diam yang mengajarkan manusia untuk tidak menggenggam dunia terlalu erat. Sebab setiap hembusan nafas mengingatkan kita bahwa apapun yang datang kepada kita, pada akhirnya harus kembali dilepaskan. Dengan menghembuskan nafas secara sadar, engkau sedang berkata kepada dirimu sendiri bahwa engkau siap meletakkan beban, melepaskan genggaman, dan kembali menyerahkan segalanya kepada Allah. Dalam setiap nafas keluar, ada kesempatan bagi hatimu untuk membuang apa saja yang selama ini menekan jiwa. Kekhawatiran yang mengeras di dada, ketakutan yang mencengkeram pikiran,
perasaan gagal yang selama ini kau sembunyikan, semuanya perlahan bisa keluar bersama hembusan nafas yang dilakukan dengan kesadaran lembut. Nafas keluar mengajarkan bahwa tidak semua hal harus disimpan di dalam hati. Ada hal-hal yang memang harus dilepas agar kita bisa berjalan lebih ringan. Ketika engkau menghembuskan nafas sambil merasakan bahwa engkau sedang melepaskan sesuatu, engkau sedang membuka pintu baru bagi ketenangan yang selama ini tidak menemukan ruang. Namun begitu banyak manusia menghembuskan nafas tanpa pernah melepaskan apapun. Mereka membuang udara tetapi tidak membuang beban. Mereka mengeluarkan hembusan tetapi tetap memeluk erat segala luka yang menumpuk sejak lama. Hati menjadi sesak bukan karena takdir yang berat, tetapi karena manusia enggan melepaskan yang seharusnya sudah ditinggalkan. Nafas keluar yang tidak disadari membuat seseorang hidup dalam gelisah yang berkepanjangan, karena mereka menahan apapun yang seharusnya dilepaskan kepada Allah. Padahal, pelepasan bukan berarti menyerah. Pelepasan adalah tanda bahwa hati mulai percaya bahwa semua yang dilepas akan diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika nafas keluar dilakukan dengan kesadaran, engkau akan merasakan seakan ada sisi dalam dirimu yang semakin jernih. Hembusan itu seolah memindahkan beban dari dada ke udara yang menghilang tanpa jejak. Dan bersama hilangnya hembusan itu, ada rasa ringan yang turun perlahan ke seluruh tubuh. Para penempuh jalan ruhani mengatakan bahwa nafas keluar adalah momen ketika cahaya Allah membersihkan lapisan-lapisan gelap dalam jiwa tanpa engkau sadari. Dengan melepaskan, engkau memberikan ruang bagi ketentraman untuk masuk. Dan semakin banyak ruang yang engkau sediakan, semakin besar pula ketenangan yang akan turun. Dan akhirnya ketika engkau memahami kedalaman dari nafas keluar ini, engkau akan menyadari bahwa setiap pelepasan adalah persiapan menuju keheningan yang lebih dalam. Nafas masuk mengajarimu menerima, sedangkan nafas keluar mengajarimu menyerahkan. Dua gerakan ini adalah pondasi sebelum engkau mampu menyentuh nafas ketiga, nafas yang tidak lagi terkait pada tubuh, tetapi pada kesadaran yang hening. Nafas keluar adalah gerbang kedua menuju perjalanan itu. Perjalanan menuju pusat jiwamu yang paling tenang, di mana engkau tidak lagi hanya bernapas sebagai manusia, tetapi bernapas sebagai ruh yang sedang belajar pulang. Jika engkau mampu melepaskan, maka engkau siap memasuki keheningan tempat rahasia. Nafas ketiga mulai tampak. Bab 4, jeda misterius di antara dua nafas. Ada satu momen yang begitu singkat, begitu halus, sehingga kebanyakan manusia bahkan tidak pernah menyadari keberadaannya. Momen itu adalah jeda kecil yang muncul setelah engkau menarik nafas, namun sebelum engkau menghembuskannya kembali. Sebuah ruang yang hampir tak terlihat, seakan-akan waktu berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kepada hatimu agar kembali mengenali siapa dirinya. Para guru makrifat mengatakan bahwa jeda ini bukanlah kekosongan, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Di dalamnya, ruh berada dalam keadaan paling tenang, seolah sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia jasad yang terus bergerak dan dunia batin yang selalu hening. Ketika engkau mulai memperhatikan jeda itu dengan perlahan, engkau akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Jeda itu seperti sebuah ruang yang tidak memaksa, tidak menuntut, hanya ada sebagai tempat singgah bagi ruhmu sebelum ia kembali mengikuti irama kehidupan. Di sana tidak ada suara, tidak ada tekanan, tidak ada beban yang harus dipikul. Yang ada hanyalah kehadiran murni, kehadiran tanpa pikiran, tanpa rencana, tanpa masa lalu dan masa depan. Sebagian orang menyebutnya sebagai titik hening, sebagian lainnya menyebutnya sebagai momen ketika ruh kembali mengingat asalnya. Apapun sebutannya, jeda ini adalah salah satu pengalaman batin paling lembut yang bisa dirasakan manusia. Keheningan di tengah dua nafas ini seringkali menjadi tempat turunnya inspirasi yang tidak dicari. Banyak para arif berkata bahwa di dalam jeda nafas, seseorang bisa mendengar suara lembut nurani, suara yang biasanya tertutup oleh kegaduhan pikiran. Di dalam momen yang sangat singkat itu, hati seperti kembali jernih, mampu memandang sesuatu tanpa bias, tanpa ketakutan, tanpa kecemasan. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang terbiasa bermeditasi, berzikir, atau duduk dalam keheningan sering terlihat
lebih tenang. Mereka belajar merasakan jeda itu. Belajar duduk bersama hening. Belajar membiarkan ruh mereka kembali bersandar sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kehidupan. Namun tidak semua orang mampu merasakan jeda ini. Kehidupan yang penuh tuntutan membuat manusia bergerak terlalu cepat, bernapas terlalu tergesa, hingga ruang halus itu hilang dari perhatiannya. Ketika pikiran berlari mengejar masa depan dan hati terseret beban masa lalu, jeda di antara dua nafas tertutup rapat oleh kegelisahan. Padahal, justru di ruang itulah seseorang bisa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Jeda nafas bukan sesuatu yang harus diciptakan. Ia sudah ada sejak manusia pertama kali bernapas. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh, sejenak menundukkan diri, dan membuka hati untuk mendengarkan keheningan yang selalu menemani. Dan ketika engkau mulai merasakan kehadiran jeda itu, meski hanya sesaat, engkau telah membuka pintu kecil menuju sebuah rahasia yang lebih dalam. Nafas ketiga. Nafas yang bukan lagi terikat pada tubuh, tetapi pada kesadaran. Nafas yang tidak keluar dan tidak masuk, tetapi hanya ada sebagai kehadiran. Nafas ini adalah gerbang menuju kedalaman ruhani yang tidak dimiliki oleh semua orang, karena hanya hati yang tenang yang mampu menemukannya. Jeda di antara dua nafas adalah awal dari perjalanan itu. Perjalanan menuju pusat dirimu, menuju tempat di mana ruh dan kesadaran menyatu dalam keheningan yang paling murni. Jika engkau mampu merasakan hening ini, maka engkau telah berada setengah langkah menuju rahasia nafas ketiga. Bab 5. Nafas ketiga. Hembusan yang tidak bergerak. Ada satu jenis nafas yang tidak pernah diajarkan dalam pelajaran lahiriah manusia. Ia bukan udara yang keluar masuk paru-paru, bukan pula gerakan fisik yang bisa dilihat atau dirasakan dengan panca indera. Nafas ini berada di antara dunia jasad dan dunia roh, namun tidak termasuk keduanya. Para arif billah menyebutnya sebagai nafas ketiga, sebuah keadaan ketika jiwa tidak lagi bernapas sebagai tubuh, tetapi bernapas sebagai kesadaran. Nafas ketiga bukan gerakan, tetapi keberadaan. Ia tidak memiliki awal dan akhir, tidak ada masuk dan keluar, hanya ada kehadiran yang diam. Namun justru di dalam diam itulah kehidupan batin mulai terasa lebih nyata daripada kehidupan jasad. Ketika engkau pertama kali menyentuh pengalaman ini, engkau akan merasakan seolah-olah ada kehidupan lain yang bergerak di dalam dirimu, kehidupan yang tidak mengikuti ritme biasa. Tubuh nafas ketiga muncul ketika engkau berhasil masuk ke dalam jeda di antara dua nafas. Bukan sebagai kelanjutan dari tarikan atau hembusan, tetapi sebagai cahaya yang mengisi keheningan itu. Di dalam momen itu, engkau tidak sedang bernapas, tetapi engkau tetap hidup. Engkau tidak sedang menghirup udara, namun engkau merasa penuh. Itulah tanda bahwa ruh sedang bernapas dengan caranya sendiri. Napas yang tidak bergantung pada jasad, tetapi bersumber langsung dari Rabb yang menghidupkan nafas ketiga, hanya hadir ketika hati benar-benar tenang. Bukan tenang karena tidak ada masalah, melainkan tenang karena engkau mulai memisahkan perhatianmu dari keributan dunia. Ketika pikiran berhenti mengejar, ketika dada berhenti mengeluh, ketika engkau tidak lagi melawan keadaan, maka ruang batinmu perlahan terbuka, dan nafas ketiga mulai terasa sebagai getaran lembut di tengah dada. Getaran ini bukan emosi, bukan perasaan, tetapi semacam kesadaran murni yang membuatmu merasakan bahwa engkau hidup bukan karena tubuh bekerja, tetapi karena Tuhan menahanmu agar tetap berada di dunia. Saat itulah engkau memahami bahwa hidupmu sebenarnya lebih dalam daripada sekadar hirup dan hembus. Orang-orang yang telah merasakan nafas ini mengatakan bahwa dunia seakan menjadi lebih senyap. Tidak ada lagi suara batin yang memaksa mereka untuk bergerak. Tidak ada lagi pikiran yang berisik. Tidak ada lagi kecemasan yang menekan. Sebagai gantinya, muncul perasaan seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang begitu lembut, begitu teduh, hingga engkau tidak ingin keluar dari momen itu. Nafas ketiga membuat manusia merasa dekat dengan Allah bukan melalui kata-kata atau doa yang panjang, tetapi melalui diam. Sebab di dalam diam itulah hamba merasakan bahwa dirinya tidak pernah sendirian, Allah selalu ada, lebih dekat daripada nafas itu sendiri. Dan ketika engkau mulai merasakan kehadiran nafas ketiga,
walau hanya sebentar, ketahuilah bahwa engkau telah melangkah ke tingkat kesadaran yang tidak dimiliki semua manusia. Banyak orang hidup hanya dengan 2 nafas, masuk dan keluar, tanpa pernah menyadari bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di tengah-tengahnya. Nafas ketiga adalah hembusan yang tidak bergerak, namun justru menggerakkan seluruh hidup batinmu. Ia adalah tanda bahwa ruh sedang mulai bangun, sedang mulai mengenali rumahnya, sedang mulai kembali kepada cahaya yang sejak awal menjadi asalnya. Inilah pintu menuju perjalanan berikutnya. Perjalanan yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih suci dari apapun yang pernah engkau rasakan sebelumnya. Jika engkau telah mampu menyentuh napas ini, berarti perjalananmu baru saja dimulai. Bab 6. Ketika ruh mulai bernapas sendiri. Ada satu fase yang hanya dialami oleh hati yang telah cukup lapang untuk menerima, cukup ikhlas untuk melepaskan, dan cukup hening untuk mendengarkan dirinya sendiri. Pada fase ini, ruh mulai bernapas tanpa bergantung sepenuhnya pada napas jasad. Bukan berarti tubuh berhenti bekerja, tetapi kesadaranmu mulai berpindah dari napas fisik menuju napas subtil yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih jernih. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi merasa bahwa hidupmu ditopang oleh gerakan udara, melainkan oleh suatu kehadiran yang mengalir pelan, nyaris seperti cahaya lembut yang bergerak dari pusat dirimu. Nafas ini tidak terdengar, tidak terhitung, tetapi terasa sebagai keteduhan yang perlahan menyelimuti seluruh batinmu. Ketika ruh mulai bernapas sendiri, engkau akan merasakan perubahan yang sangat halus dalam cara dirimu memandang hidup. Kegelisahan yang biasanya muncul dari pikiran tiba-tiba terasa lebih jauh. Ketakutan yang dulu begitu kuat mencengkeram dada kini melemah dengan sendirinya. Tidak ada yang berubah di luar dirimu, tetapi sesuatu telah berubah di dalam dirimu. Engkau mulai merasakan bahwa kehidupan tidak lagi menekanmu. Sebaliknya, kehidupan seperti membuka ruang untukmu, seolah mengizinkanmu berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Nafas ruh ini bekerja bukan dengan memaksa, tetapi dengan menenangkan. Dan ketenangan itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam, dari kedalaman yang selama ini tidak pernah kau sentuh. Di titik ini, engkau mulai memahami bahwa selama ini engkau terlalu menggantungkan hidup pada nafas jasad. Engkau merasa hidup karena tubuh bergerak, padahal yang membuatmu hidup adalah ruh yang meniupkan kesadaran ke seluruh dirimu. Nafas jasad bisa saja terengah dan lelah, namun nafas ruh tidak pernah letih. Ia adalah tiupan lembut yang berasal dari sumber kehidupan itu sendiri. Ketika engkau mulai merasakan nafas ruh ini, engkau akan sadar bahwa dirimu tidak sesempit tubuhmu. Engkau lebih luas, lebih dalam, dan lebih hidup daripada yang pernah engkau bayangkan. Nafas ruh menuntunmu pada pengenalan baru terhadap dirimu sendiri. Orang-orang yang telah sampai pada tahap ini menggambarkan pengalaman mereka dengan bahasa yang sederhana, namun penuh kedalaman. Mereka mengatakan bahwa dunia mulai terasa lebih pelan. Waktu seakan tidak lagi mengejar mereka. Bahkan ketika mereka berada di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada keteduhan batin yang tetap terjaga, seolah ruh mereka sedang duduk tenang. Meski tubuh sedang bergerak, nafas ruh membuat seseorang merasa seperti sedang berada di dalam cahaya yang tidak memancar dari luar, melainkan dari dirinya sendiri. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan, tidak menghakimi, tetapi memeluk dengan lembut. Dan ketika ruh mulai bernapas sendiri dengan ritmenya yang hening, engkau akan merasakan bahwa nafas ketiga, semakin jelas keberadaannya. Nafas ini bukan hanya jeda, bukan hanya kehadiran, tetapi tanda bahwa diri terdalammu mulai bangun. Nafas ruh membuka pintu bagi pengalaman-pengalaman batin yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa biasa. Ia adalah undangan halus untuk masuk lebih dalam lagi. Untuk memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tetapi tentang hadir. Nafas ruh adalah pertanda bahwa jalan menuju hakikat semakin dekat, dan engkau sedang dipersiapkan untuk memasuki kedalaman yang lebih tinggi. Disinilah perjalananmu mulai berubah dari belajar mengenal dirimu, menjadi belajar mengenal Dia yang menghidupkanmu. Bab 7. Ketika nafas ketiga mulai menyingkap tirai-tirai halus di dalam diri.
Ada satu masa ketika seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih halus daripada keinginan, lebih lembut daripada pikiran, dan lebih sunyi daripada suara yang terdengar di telinga. Pada saat inilah nafas ketiga mulai menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi sebagai cahaya kecil yang perlahan mengembang dari dalam kesadaran. Nafas ini terasa bukan di dada, bukan pula di tenggorokan, melainkan di suatu ruang yang sulit dijelaskan namun dekat dengan inti keberadaan. Seperti ada gerakan lembut yang tidak memaksa, tetapi justru memanggil, mengajak hati untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Dan ketika getaran itu muncul, manusia mulai menyadari bahwa ada kehidupan yang jauh lebih dalam daripada apa yang selalu ia duga. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa setiap tarikan nafas membawa pesan, setiap hembusan membawa isyarat. Ada kesadaran baru yang membuat udara terasa lebih berat namun lebih hidup, seakan setiap molekulnya membawa hikmah yang ingin dibisikkan ke dalam jiwa nafas. Ketiga tidak berbicara dengan kata, melainkan dengan rasa yang menembus lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh keramaian dunia. Apa yang dulu terasa biasa, kini menjadi sesuatu yang penuh makna. Dari detak jantung yang pelan, hingga keheningan kecil di sela-sela pikiran yang biasanya tak pernah diperhatikan. Semua itu menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Pemahaman yang tidak datang dari membaca, tetapi dari mengalami langsung kehadiran Allah dalam denyut kehidupan. Dan ketika seseorang duduk dalam diam, membiarkan dirinya tenggelam dalam nafas yang tidak ia tuntut namun ia terima, sesuatu mulai bergerak dalam dirinya. Seperti ada pintu kecil yang terbuka di antara hati dan ruh, memberikan jalan bagi kelembutan yang selama ini tertutup oleh kebiasaan hidup yang terlalu keras. Nafas ketiga mulai menata ulang cara seseorang merasakan dirinya, merasakan dunia, dan merasakan Tuhannya. Ia mengajarkan bahwa ketenangan bukan ditemukan lewat menjauh dari dunia, melainkan lewat kemampuan melihat dunia dengan mata yang telah disucikan oleh hening. Dari sinilah seseorang mulai paham bahwa hidup bukan sekadar mengumpulkan pengalaman, tetapi memaknai pengalaman dengan napas yang benar. Dalam perjalanan ini, sebagian orang merasakan cahaya lembut yang turun dari atas kepala, seperti embun yang menetes pelan dan meresap ke dalam seluruh tubuh. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang dirasakan oleh nurani. Ia tidak menyilaukan, tetapi menenangkan, tidak mengejutkan, tetapi merangkul. Cahaya ini bekerja bersama nafas ketiga, menghidupkan kesadaran yang lama tertidur, dan mengingatkan seseorang bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika cahaya dan nafas itu bersatu, hati mulai mengingat kembali asal-usulnya, mengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini memelihara setiap detik dari kehidupan. Dan ketika nafas ketiga benar-benar mulai hidup dalam diri, seseorang merasakan bahwa ia menjadi lebih peka, namun tidak rapuh, lebih lembut namun tidak lemah, lebih tenang namun tidak pasif. Ia seperti seseorang yang baru saja menemukan mata baru untuk melihat realitas, mata yang tidak terarah keluar, tetapi ke dalam nafas ketiga menuntunnya memahami bahwa rahasia terbesar bukan berada pada langit yang tinggi atau bumi yang luas, melainkan pada dirinya sendiri, di tempat paling sunyi yang dulu tidak pernah ia sentuh. Di titik ini, seseorang tahu bahwa perjalanan batinnya baru benar-benar dimulai. Bab 8, nafas yang menyusup ke ruang antara pikiran dan cahaya. Ada satu momen ketika kesadaran seseorang tiba-tiba menjadi lebih jernih dari biasanya, seolah ada kabut tipis yang tersibak dari dalam dirinya. Pada saat itulah nafas ketiga mulai bergerak bukan hanya di dalam rasa, tetapi di antara pikiran dan cahaya. Nafas ini bekerja seperti penjaga lembut yang masuk ke celah-celah paling sempit, mengurai simpul yang selama ini menahan hati dalam kegelisahan. Ia tidak datang dengan kekuatan besar, melainkan dengan kelembutan yang sanggup melunakkan sesuatu yang tidak pernah bisa disentuh oleh kata-kata. Dan saat seseorang membiarkan dirinya menyatu dengan alur nafas ini, ia mulai merasakan bahwa hidupnya perlahan dialirkan menuju pemahaman yang lebih dalam, yang tidak dapat dicapai dengan intelektual semata. Dalam kondisi semacam ini, pikiran yang biasanya berisik mulai mereda,
seperti ombak yang memutuskan untuk berhenti memukul pantai. Ada ruang kecil yang tiba-tiba muncul di dalam kesadaran. Ruang di mana tidak ada suara, tidak ada dorongan, tidak ada ketegangan. Ruang inilah yang menjadi tempat nafas. Ketiga meletakkan pesan-pesan halusnya, pesan yang tidak menggurui tetapi membimbing. Di ruang itu, seseorang menyadari bahwa ia tidak perlu mengejar ketenangan. Ketenangan justru yang akan menghampirinya ketika ia benar-benar menyerah kepada rasa pasrah yang tulus. Nafas ketiga mengajarkan bahwa diam bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi keadaan ketika hati berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Kemudian perlahan seseorang merasakan bahwa di balik pikirannya yang sibuk selama ini, ada lapisan cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu tidak bersinar terang, tetapi hangat, sama seperti nyala kecil pada sumbu lilin yang tidak pernah mati meski angin kadang menyentuhnya. Nafas ketiga bertugas meniupkan kehidupan ke dalam cahaya itu, membuatnya tumbuh sedikit demi sedikit, tanpa tergesa-gesa. Dan saat cahaya itu mengembang, seseorang mulai melihat bahwa banyak kekhawatiran yang dulu tampak besar kini terlihat kecil, bahkan tidak berarti. Ia mulai memahami bahwa sebagian besar penderitaan lahir bukan dari kenyataan, tetapi dari persepsi yang belum disentuh oleh cahaya batin. Pada tahap ini, nafas ketiga mulai memperhalus cara seseorang memandang orang lain. Hatinya menjadi lebih mudah memahami, lebih mudah memaafkan, lebih mudah merasa iba. Ia menyadari bahwa setiap orang membawa beban yang tidak terlihat, luka yang tidak diucapkan, dan pertarungan batin yang tidak diketahui siapapun. Nafas ketiga menanamkan rasa lembut dalam diri seseorang, rasa yang membuat ia tidak lagi ingin menilai atau menghakimi, tetapi justru ingin mendoakan dengan tulus. Dari sinilah perjalanan spiritual seseorang mulai mekar, karena hatinya tidak lagi hanya melihat dunia seperti tampak di mata, tetapi seperti tampak di sisi Allah. Dan ketika malam tiba, saat dunia memasuki keheningan yang paling jujur, nafas ketiga bekerja dengan cara yang paling kuat namun paling halus. Dalam kesunyian itulah seseorang merasakan dirinya kembali didekap oleh ketenangan yang sulit ia temukan pada waktu-waktu lain. Seperti ada tangan lembut yang memegang jiwanya, menjaga agar ia tidak tersesat dalam kegelisahan dunia. Pada momen-momen seperti ini, seseorang mulai benar-benar memahami bahwa nafas ketiga bukan sekadar teknik, bukan sekadar rasa, melainkan anugerah. Anugerah yang hanya muncul ketika hati telah siap menerima, ketika batin telah cukup sunyi, dan ketika diri telah benar-benar berserah kepada Tuhan yang selama ini selalu lebih dekat dari nafas itu sendiri. Bab 9. Nafas yang menghubungkan manusia dengan takdir yang sudah menunggunya. Ada saat ketika seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah benar-benar acak. Yang selama ini ia anggap sebagai kebetulan, ternyata hanyalah potongan-potongan kecil dari rangkaian takdir yang telah ditata dengan sempurna. Dan nafas ketiga, dalam kelembutannya yang sulit dijelaskan, menjadi jembatan yang menghubungkan seseorang dengan ketepatan rencana ilahi tersebut. Ketika nafas ini mulai hidup dalam diri, seseorang merasakan bahwa dirinya seperti dituntun perlahan menuju sesuatu yang sebenarnya sudah menantinya sejak lama. Tidak ada paksaan, tidak ada desakan, hanya rasa bahwa langkahnya tiba-tiba lebih tepat, lebih terarah, dan lebih diterima oleh semesta. Seolah hidup sedang membukakan jalan, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia mulai selaras dengan irama yang sudah dituliskan untuknya. Pada fase ini, seseorang sering merasakan kejadian-kejadian kecil yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Pertemuan yang tepat pada waktu yang tepat, kata-kata yang datang tanpa direncanakan, namun menjawab kegelisahan hati, bahkan keputusan-keputusan penting yang tiba-tiba terasa jelas, padahal sebelumnya begitu membingungkan. Nafas ketiga menghubungkan seseorang dengan kejernihan batin yang membuat ia bisa melihat pola-pola halus dalam hidupnya. Pola yang selama ini tersembunyi di balik keributan pikiran yang tak pernah berhenti. Dengan nafas ini, seseorang perlahan mulai memahami bahwa hidup tidak perlu selalu dipaksa. Ada kalanya, yang penting adalah mengikuti dorongan lembut yang muncul dari tempat paling dalam. Tempat di mana takdir berbisik dengan bahasa yang hanya bisa didengar
oleh jiwa. Kemudian muncul kesadaran baru bahwa takdir bukan sesuatu yang menekan atau mengekang, melainkan undangan. Undangan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, untuk berjalan pada jalur yang paling sesuai dengan asal-usul ruhani yang dibawa sejak sebelum lahir. Nafas ketiga membantu seseorang merasakan undangan itu bukan melalui pikiran, tetapi melalui getaran halus di antara hati dan napasnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap langkah yang benar selalu terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih menenangkan, sedangkan langkah yang salah selalu menghadirkan kegelisahan yang sulit disangkal. Dari sinilah seseorang memahami bahwa Allah tidak pernah menyatukan kita dengan sesuatu tanpa memberi isyarat terlebih dahulu. Hanya saja kebanyakan manusia tidak pernah cukup hening untuk mendengarnya. Perlahan seseorang merasakan bahwa dirinya sedang dibentuk ulang oleh sesuatu yang tidak tampak. Cara berpikirnya berubah, caranya merasakan dunia berubah, bahkan cara ia memahami dirinya sendiri mulai bergeser nafas. Ketiga bekerja seperti sungai yang membersihkan batu-batu di dasarnya. Tanpa suara, tanpa kekerasan, namun terus-menerus membawa perubahan yang tidak bisa dihentikan. Ia menyingkirkan keraguan yang selama ini membebani, menenangkan kecemasan yang membuat hati berat, dan menyingkap keberanian yang selama ini tersembunyi. Dengan nafas ini seseorang mulai menerima bahwa masa depannya bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang sudah siap ia temui dengan tenang. Dan ketika seseorang mencapai titik kedalaman tertentu, ia menyadari bahwa setiap nafas yang datang padanya bukan sekadar tanda hidup, tetapi tanda cinta. Cinta dari Tuhan yang telah menuliskan takdirnya dengan begitu teliti, begitu lembut, dan begitu penuh hikmah. Pada akhirnya, nafas ketiga bukan membuat seseorang mengetahui masa depannya, tetapi membuatnya siap menjalaninya, siap menghadapi apapun dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tidak lagi merasa sendiri. Di titik ini, manusia akhirnya memahami bahwa takdir bukan sesuatu yang jauh di depan, tetapi sesuatu yang sudah hadir di dalam dirinya. Menunggu ia cukup sadar untuk menyambutnya. Bab 10, nafas ketiga sebagai pintu kembali kepada diri yang paling murni. Pada tahap paling sunyi dari perjalanan ini, seseorang mulai merasakan bahwa nafas ketiga bukan lagi sekadar sesuatu yang hadir sesekali, tetapi telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Nafas itu tidak lagi perlu dicari, tidak perlu dipanggil, tidak perlu ditunggu. Ia hidup dengan sendirinya, seperti aliran halus yang terus bergerak di dalam jiwa tanpa henti. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat dirinya dengan cara yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia melihat betapa selama ini dirinya terbelenggu oleh perasaan yang ia kumpulkan bertahun-tahun, oleh kenangan yang ia genggam terlalu erat, oleh keinginan-keinginan yang ternyata bukan miliknya. Nafas ketiga menghapus satu persatu beban itu, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kejujuran batin yang muncul begitu lembut, sehingga seseorang tidak menyadari kapan tepatnya ia mulai berubah. Kemudian seseorang menyadari bahwa hidup yang ia jalani selama ini hanyalah lapisan luar dari dirinya. Ada kedalaman yang jauh lebih luas, jauh lebih sunyi, dan jauh lebih hidup di tempat yang selama ini ia abaikan. Nafas ketiga membawanya masuk ke ruang itu. Ruang di mana manusia bukan lagi dipisahkan oleh nama, status, luka, atau impian, melainkan kembali menjadi diri sejati yang diciptakan dalam keadaan suci. Di tempat ini, seseorang tidak lagi sibuk mencari pengakuan atau perhatian. Ia hanya ingin jujur pada kebenaran yang muncul dari dalam. Nafas ketiga mengajarkan bahwa keaslian bukan dibentuk oleh dunia luar, tetapi oleh keberanian untuk melihat diri apa adanya. Tanpa topeng, tanpa pertahanan, tanpa rasa ingin terlihat baik. Pada titik ini, seseorang mulai memahami makna sebenarnya dari kembali kepada Allah. Ia menyadari bahwa kembali kepada Allah bukanlah perjalanan yang dilakukan dengan langkah kaki, tetapi perjalanan yang ditempuh dengan membersihkan hati, memurnikan niat, dan menenangkan nafas. Nafas ketiga menjadi panduan yang mengingatkan bahwa mendekat kepada Tuhan bukan berarti menjadi sesuatu yang baru, tetapi justru kembali menjadi apa yang pernah murni sebelum dunia menyentuhnya. Dalam keheningan yang dipandu oleh nafas ini,
seseorang merasakan bahwa doa bukan lagi sekadar permintaan, tetapi percakapan yang jujur antara hati dan Yang Maha Mendengar. Bahkan ketika bibir tidak mengucapkan apapun. Perlahan seseorang mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada pencapaian atau keberhasilan, tetapi pada keadaan batin yang tenang, lapang, dan merasa cukup. Nafas ketiga mengajarkan bahwa cukup bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi tidak diperbudak oleh apapun. Di titik ini, seseorang mulai melihat dunia seperti aliran sungai. Ada yang datang, ada yang pergi, namun dirinya tetap kokoh seperti batu yang tenang di dasar air. Ia tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh ucapan orang lain, tidak mudah terseret oleh kegelisahan, dan tidak mudah terperangkap oleh ambisi yang tidak benar. Nafas ketiga membuat dirinya kokoh, bukan karena kekuatan, tetapi karena kedalaman. Dan pada akhirnya, seseorang yang telah mengenal nafas ketiga akan tiba pada satu kesadaran paling halus, bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali hati, tubuh, kesempatan, bahkan nafas itu sendiri. Kesadaran ini tidak menimbulkan takut, tetapi menimbulkan rasa syukur yang begitu dalam. Syukur karena diberi kesempatan untuk hidup, untuk merasa, untuk mengenal, dan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang lebih bersih daripada sebelumnya. Jika kamu mulai merasakan getaran halus dalam setiap tarikan nafasmu, jangan abaikan. Mungkin itu adalah awal dari nafas ketiga yang ingin mengenalkanmu pada dirimu yang sebenarnya. Teruskan perjalananmu dan biarkan Tuhan menuntunmu dengan cara paling sunyi.